kalian tidak baik-baik saja kalau ada gejala-gejala ini. Ini kita belum masuk ke agama ya, ini masih mencermati diri kita, ini waras apa tidak. Ada banyak, ini sebagiannya dulu ya. Kita tidak baik-baik saja, coba dicek. Teman-teman ngalami ini enggak? Yang pertama apa? Moodnya berubah secara drastis. Tiba-tiba sedih dalam sekali tanpa alasan. Atau seperti orang ekstase, ceria luar biasa, padahal ya tidak ada apa-apa. Itu alamat tidak baik-baik saja. Jadi moodnya tiba-tiba sangat drop atau tiba-tiba sangat melambung, tidak terkendali. Nah, kalau ada gejala-gejala seperti ini, ambil nafas sebentar, mundur sebentar. Ada yang tidak beres. Atau yang kedua, ada masalah dengan tidur. Entah sulit tidur, entah berlebihan tidur, kokean turu. Pinginnya tidur saja, mulai pagi sampai sore tidur saja. Kemungkinan ada masalah. Atau sebaliknya, sulit tidur. Sudah macam-macam obat diminum, CTM sakbok entek misalnya. Ya waya kalau levelnya kalian obat tidur kan mahal, itu CTM waya. Nah, ada masalah. Jadi kalau kalian berhari-hari sulit tidur, mungkin ada problem dengan mental. Yo kalau ndak bisa tidurnya malam ini saja atau 1-2 malam, mungkin karena kokean ngopi atau karena ada apa, itu mungkin bisa. Memang niatnya melekan mungkin bisa, tapi yang terus-terusan ndak bisa tidur ada masalah pasti. Atau yang ketiga, berat badan naik drastis atau turun drastis, alasannya tidak jelas. Kamu tidak sadar, tiba-tiba kok naik atau tiba-tiba turun, mesti ada masalah. Tapi kalau kamu sengaja diet atau sengaja makan banyak, itu beda, memang kamu sengaja. Tapi ini kamu sebenarnya tidak ingin diet, kok tiba-tiba kurus. Kamu juga perasaan makan itu biasa-biasa tapi kok gemuk, atau selera makanmu tidak terkontrol, kemungkinan ada masalah. Atau kamu menyendiri, kamu pingin sendiri, tidak mau diganggu dalam waktu lama, kemungkinan kita tidak baik-baik saja. Ingin mengisolasi diri terus, tidak nyaman saya Pak dengan orang lain, saya ingin dengan duniaku sendiri, tidak mau diganggu. Kemungkinan kita tidak baik-baik saja. Atau susah berkonsentrasi, ngambil keputusan susah, selalu bingung. Sekedar pingin makan di mana malam ini, itu mikirnya suwi banget, stres gara-gara itu. Kok kamu kurus? Saya mikir Pak, mikir apa? Mikir makan di mana. Tiap hari begitu Pak, jadi ada masalah Pak. Hal-hal biasa-biasa jadi sulit kamu putuskan. Kadang-kadang kita kemarin menyebutnya yang begini kan overthinking, untuk hal-hal yang tidak penting. Kemungkinan kita tidak baik-baik saja. Ayo ya. Yo kalimat saya tidak baik-baik saja itu saya tidak berani bilang kamu kesehatan mentalmu agak terganggu, tapi mungkin ada hal-hal yang perlu kamu perbaiki. Masih ada lagi, yaitu tingkat energimu drastis berubahnya. Ada ndak yang teman-teman tiba-tiba mudah lelah? Biasanya saya itu sehat loh Pak, sekarang jalan sebentar ke kampus rasanya lelahnya luar biasa. Nah ini berarti energi kita tiba-tiba turun drastis.
Atau ada gembira berlebihan yang tidak wajar. Cuma nonton apa gitu, ketawanya tidak selesai-selesai. Jadi kemungkinan kita butuh pelampiasan. Jadi kita butuh pelarian. Nah ini jangan-jangan kita memang tidak baik-baik saja. Apalagi yang ini, ada persepsi atau pola pikir yang terganggu. Mungkin ada yang mengalami delusi atau halusinasi, melihat yang sebenarnya tidak ada, atau membayangkan yang buruk-buruk sampai kamu sedih sendiri. Nah ini berarti kita tidak baik-baik saja. Ada lagi perubahan dalam perilaku. Jadi tiba-tiba sensi, ngamukan, tersinggungan. Kemungkinan ya memang tidak baik-baik saja. Atau merasa diri tidak bernilai. Mungkin kemarin pernah saya ceritakan, ya, tiba-tiba ada mahasiswa yang curhat ke saya bahwa, Pak, kenapa sih saya itu ada di dunia ini? Gunanya apa Allah itu menciptakan saya? Wong saya merasa tidak ada gunanya apa-apa. Saya itu beban bagi semuanya yang lain. Kalau ada yang pikirannya begini, ya memang sedang tidak baik-baik saja. Ayo kita bereskan pelan-pelan. Jangan kesusu ngambil keputusan yang buruk-buruk. Jadi ini rasa tidak bernilai. Apa sih gunanya aku, siapalah aku, dan lain sebagainya. Atau kalau yang terakhir ini mungkin agak unik. Ini namanya psikosomatis. Psikosomatis itu sebenarnya gangguan jiwa, tapi merembetnya ke sakit fisik. Mudah sakit kepala, mudah nyeri, asam lambungnya naik, vertigonya kumat, dan lain sebagainya. Ini biasanya namanya psikosomatis. Kalau mau ujian, asam lambungnya naik. Itu psikosomatis namanya. Jadi sebenarnya itu pikiran, tapi yang mengimbas ke fisik. Jadi ini kebalikannya mensana in corpore sano. Dalam tubuh yang sehat terhadap jiwa yang sehat. Kalau ini dalam jiwa yang sehat ada tubuh yang sehat. Karena diawali dari pikiran, dari jiwa, mengimbas ke sakit fisik. Kalau dalam sejarah Islam kan ada cerita Imam Ghazali menyembuhkan, saya lupa, kalau bukan Al-Ma'mun ya Al-Amin, waktu muda. Yang dia ini sedang anaknya raja tapi jatuh cinta tapi tidak berani ngomong. Karena ya dia anaknya raja yang dicintai mungkin orang biasa. Sampai kemudian jatuh sakit. Nah, kan jatuh cinta tidak berani ngomong bisa jadi sakit. Ini namanya psikosomatis. Yang itu tidak ada tabib yang bisa menyembuhkan. Akhirnya sama Imam Ghazali, ketika beliau diminta nasihatnya gimana agar pangeran ini sembuh, sama Imam Ghazali, Imam Syafi'i. Sama Imam Syafi'i dibisikilah nama-nama jalan seluruh kota. Pas nama jalan di mana perempuan yang dia jatuh cinta ini tinggal, pangerannya melek. Wah, seneng Imam Syafi'i. Mesti hubungannya dengan jalan ini. Terus coba cari nama perempuan-perempuan semua yang tinggal di jalan itu. Nah, dibisikkanlah ke telinganya pangeran itu, dan begitu pas nama perempuan yang dia cintai, kaget dia, tiba-tiba bangun. Nah, ternyata kuncinya di situ. Jalan keluarnya gampang, dikawinkan. Wong anaknya raja kan gampang. Kalau kalian tidak tahu saya. Ya kalau kalian stres koyo apa meskipun ketahuan penyakitnya, kalau kayak gitu tidak jaminan juga.
Kalau anaknya raja sih gampang. Baik, saya lanjutkan. Ya, kalau ada ciri-ciri tadi berarti tidak baik-baik saja kalian. Ayo ya, mulai kita sembuhkan diri kita pelan-pelan.